terkait dengan penanganan hukum terhadap pelaku TPPO. Rekan-rekan sekalian, bahwa sesuai petunjuk Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, saat ini Polri menindak tegas terkait dengan TPPO. Kami ingin memberikan penjelasan di mana ada teman-teman yang tanya, ya, kenapa begitu masifnya Polri dalam melakukan penindakan TPPO. Yang pertama, rekan-rekan harus ketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang ini merupakan kejahatan luar biasa. Jadi bukan kejahatan biasa, atau kita sebut extraordinary crime. Dan TPPO ini juga merupakan transnational crime atau kejahatan lintas negara. Karena perdagangan orang atau perdagangan manusia ini dari negara satu ke negara lainnya. Jadi bisa dari Indonesia ke negara A, bahkan diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi ke negara yang lain. Kemudian beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa modus terbesar dari TPPO di Indonesia ini adalah perdagangan dengan modus pekerja migran Indonesia. Nah, ini yang saya ingin memberikan pemahaman bahwa ketika korban TPPO atau pekerja migran kita ini adalah seseorang yang ingin mencari nafkah, mencari sesuap nasi, meninggalkan negara kita untuk bekerja di luar negeri. Ya. Bayangkan, untuk menghidupi keluarganya, PMI atau pekerja migran Indonesia yang dulu dibilang TKI itu harus meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri. Ya, ini harus diberikan pemahaman. Meninggalkan keluarga, kerja di luar negeri, ini sudah menjadi pejuang bagi keluarganya. Ya. Kemudian rekan-rekan tahu bahwa pekerja migran ini merupakan pahlawan devisa. Kenapa saya bilang pahlawan devisa? Dari PMI ini, devisa negara yang masuk, ya, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun. Sehingga mengapa PMI itu disebut menjadi pahlawan devisa? Kira-kira seperti itu, ya. Jadi mereka bekerja di luar negeri, kemudian gajinya atau penghasilannya dikirim kepada keluarganya. Jadi ada devisa yang masuk, ya, dari tempat bekerjanya di luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, dari sinilah, ya, salah satunya betapa pejuang keluarga dan pejuang devisa ini, yang di sini korban, tapi ingat, di sana mereka adalah pelanggar keimigrasian, pelanggar ketenagakerjaan, karena ulah para calo-calo perekrut pekerja migran ilegal tadi. Mereka tidak tahu bahwa mereka bekerja ke luar negeri. Mereka yang tahu hanya bekerja, mencari sesuap nasi. Mereka tidak tahu bahwa keberadaan dia adalah ilegal. Nah, sekali lagi saya memberikan prolog ini untuk memberikan pemahaman, ya, kenapa Polri begitu seriusnya, ya, dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Ini dilakukan Polri dalam rangka menyelamatkan anak-anak bangsa, menyelamatkan warga negara kita, ya, agar tidak ada lagi yang menjadi korban TPPO. Disinilah negara harus hadir. Siapa lagi, ya, yang akan melindungi mereka? Disinilah
Polri dengan Satgas TPPO-nya hadir tentu bersama stakeholder lainnya, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan BP2MI hadir dalam rangka melakukan perlindungan dalam rangka menyelamatkan warga negara Indonesia tadi. Baik, itu prolog. Kemudian kami sampaikan sampai ya dari dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni sampai tanggal 22, laporan polisi yang dibuat sudah 472 laporan. Jumlah korban TPPO yang berhasil diselamatkan ya oleh Polri, ini artinya berhasil diselamatkan, belum menjadi pekerja migran ilegal ya, masih di masa penampungan. Kita lakukan penindakan, penangkapan terhadap pelaku, dan korban berhasil kita selamatkan. Sampai tanggal 22 Juni sebanyak 1.596 orang. Kemudian jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 552 orang. Baik, sampai di sini saya sampaikan kenapa. Ada yang tanya, kenapa masih dalam proses, ada yang penyelidikan, ada yang proses penyidikan. Ya, tentu masing-masing TKP, masing-masing Polda beda ya, beda penanganannya karena masing-masing modusnya beda. Kalau masih penyelidikan, bisa jadi masih tahap pengembangan, mencari pelaku-pelaku atau tersangka yang lain. Apalagi masih ada jaringan-jaringan yang lain. Seperti tadi saya sampaikan bahwa TPPO ini adalah transnational crime, ya. Bisa jadi pelakunya tidak hanya ada di Indonesia, tapi bisa jadi ada di luar negeri. Nah, tentu ada ya, tidak semudah membalikkan tangan, ada prosesnya, sehingga masih ada proses penyelidikan untuk mengungkap atau mengembangkan para pelaku atau tersangka lain. Sekali lagi saya ulangi, jumlah tersangka yang telah diamankan sebanyak 552 orang. Kemudian modus yang dilakukan ada 4 seperti yang kami sampaikan kemarin. Dengan modus yang terbesar adalah pekerja migran legal ya. Ada 368. Kemudian ABK sebanyak 6, kemudian dengan modus ya menjadikan PSK dengan angka 122. Kemudian eksploitasi anak sebanyak 27. Nah, mungkin rekan-rekan ingin melihat bentuknya bagaimana ya. Nah, kita lihat hasil ANEP kemarin. ANEP ini contoh ya, Polda Aceh, penanganan kasus TPPO. Ini yang berupa PSK dengan bentuk prostitusi online ya. Di wilayah hukum Polres PD. Nah, Polri telah melakukan penangkapan terhadap mucikari, kemudian telah mengamankan, dan dalam pemeriksaan yang bersangkutan mengakui sebagai mucikari dan mengeksploitasi ya korban. Ini salah satu contoh modus PSK tadi. Kemudian yang kedua contoh di Polda Riau. Ini penyelundupan pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui perairan di Kabupaten Bengkalis. Tim Satgas TPPO Polri berhasil mengamankan 6 orang PMI. Jadi mengamankan ini menyelamatkan ya. Kalau PMI diselamatkan dan 1 unit speedboat bermesin 3. Nah, ini rekan-rekan bahwa diamankan ini di perairan seperti beberapa hari yang lalu ada 2 jalan. Ada jalur melalui pelabuhan resmi, yang kedua melalui perairan tidak resmi. Jadi pantai misalnya di
Bengkalis, kemudian masuknya pun tentu tidak melalui pintu-pintu resmi. Contoh berikut di Polda Jambi, Polri telah melakukan razia. Nah ini yang PSK juga, mucikari menjadi sasaran terkait TPPO dan mendapatkan 2 orang dengan identitas wanita, ya, 2 orang wanita yang telah dijual kepada seseorang untuk melakukan perbuatan. Jadi dia dikendalikan untuk melakukan perbuatan prostitusi. Ya, ini juga masuk TPPO. Kemudian di Polda Jabar, ya, penanganan kasus perdagangan orang yang dengan modus melaksanakan penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan migran Indonesia dan atau menempatkan calon pekerja migran ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup. Artinya modusnya korban ini diberikan janji bekerja, ya. Yang di Jawa Barat ini dijanjikan akan bekerja di negara Qatar, ya. Sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan iming-imingnya, tidak sesuai dengan janji gaji besar, dan sampai di sana dia terlantar. Terlantar ini dia tidak tahu posisi siap tempat bekerja di mana. Akhirnya dia kabur dan dia datang ke KBRI, dari KBRI kemudian dikembalikan dari Qatar ke Indonesia. Nah, atas laporan tersebut dia membuat laporan ke Polresta Cirebon. Ya. Jadi kita mengurut, ya. Jadi bisa jadi ini adalah korban PMI, ada yang diamankan sebelum berangkat, ada yang sudah berangkat sampai di sana dia terlantar, kemudian melapor ke KBRI, KBRI mengembalikan ke Indonesia dan sampai di Indonesia melapor. Dalam hal ini melaporkan ke Polresta Cirebon dan selanjutnya Polresta Cirebon akan menindaklanjuti mengamankan siapa yang memberangkatkan itu. Kemudian beberapa penanganan TPO yang dilakukan oleh Bareskrim dan Polda jajaran. Ini pada tanggal 21 Juni didapati 11 orang, ya, calon pekerja migran diamankan di penampungan penampungan ilegal tentunya, ya. Dan yang bersangkutan ini dari 11 ini berasal dari berbagai daerah, ya. Kemudian tujuan diberangkatkan adalah menjadi pekerja migran secara non prosedural. Polri telah mengamankan para pengurus, ya, atas nama LU binti S, berarti ini perempuan, dan BE bin K di kawasan Harbor Bay. PMI yang diamankan 11 orang ini akan bekerja ke Singapura melalui pelabuhan feri internasional Sekupang, Kota Batam. Kemudian terhadap calon PMI serta pengurus tersebut telah dimintai keterangan untuk dilakukan proses penyidikan di Satreskrim Polresta Barelang. Kemudian satu lagi yang saya contohkan adalah di Polda Papua Barat. Saya mencontohkan dari Aceh sampai Papua. Jadi tidak semua saya contohkan, artinya masifnya perdagangan orang ini sampai ada juga penanganan di Polda Papua Barat. Satgas TPPO Polri, ya, sudah melakukan razia di salah satu tempat karaoke di Kota Sorong. Kemudian didapatkan satu orang anak, ya. Kenapa saya bilang anak?
karena umurnya di bawah 18 tahun. Berinisial WPL yang bekerja di tempat karaoke tersebut ya. Mereka menamakan sebagai LC. Nah, ini mempekerjakan di bawah umur ya. Nah, ini mempekerjakan di bawah umur juga ya merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Ini saya sampaikan bahwa setiap bulan korban diwajibkan membayar ya. Korban udah dikerja dia bayar ya. Bayar untuk biaya makan, biaya laundry dan lain-lain ya. Ya tentu dia dipekerjakan malah dia bayar ya. Nah, tentu pekerjaannya mengharapkan segala sesuatu dari tamu ya. Ini contoh-contoh yang kami sampaikan terkait TPPO.